kita melihat pimpinan DPRD adalah figur PKS, figur pergantian pimpinan ini dari tadi kan kalau isu yang berkembang kan Pak Saifullah. Sebelumnya saya sudah menyampaikan kenapa kemudian terjadi sebuah ini hanya punya hak mengusulkan saja siapa-siapanya pembalian uang ini ya atau tidak gitu. Apakah betul bahwa Heruman itu dijebak atau emang itu sudah janji? Halo guys, jumpa lagi dengan Arif. Kita melihat pimpinan DPRD adalah figur PKS, figur bagaimana bisa memainkan peran PKS di legislatif. Siap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitan dengan pergantian pimpinan ini dari tadi kan kalau isu yang berkembang kan Pak Saifullah gitu kan. Apa sih alasan dari partai PKS menunjuk pergantian dari Pak Khairulman ke Pak Saifullah? Dan kebetulan alhamdulillah yang kedua ada Pak Khairulman gitu kan sebagai pimpinan sebelumnya. Minta tanggapannya, kenapa sih, apa yang bisa disampaikan pada teman-teman kaitan dengan pergantian ini? Baik, Bang. Oke, thank you Bang ya. Sebentar 3 dulu, nanti selanjutnya kita buka sesi. Silakan Bang Ketum. Alhamdulillah, hadir sudah kita pakai rumah. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa yang kita undang secara resmi dalam acara penyampaian rilis resmi ini adalah rekan-rekan DPTD PKS Kota Bekasi dan seluruh pimpinan dan anggota fraksi PKS DPRD Kota Bekasi. Itu ya, ini kita undang. Baik, 3 pertanyaan pertama dari Pak Erik dari RRI ya. Apa alasan Pak Khairulman diganti? Kemudian siapa penggantinya? Kemudian dari Pak Iwan, dan yang terakhir dari siapa tadi? Hah? Hakim ya, ada beberapa yang beririsan ya, saya jawab secara umum saja. Pertama, kalau tadi dicermati, sesungguhnya saya sudah menyampaikan kenapa kemudian terjadi sebuah penyegaran dalam dalam organisasi. Pimpinan dewan itu termasuk AKD, ya. Pimpinan dewan termasuk AKD, termasuk alat kelengkapan dewan. Sama dengan ketua komisi, ketua badan. Kalau badan berarti ada Bapemda ataupun ada BK ya. Di alat kelengkapan dewan. Artinya nggak ada yang luar biasa saja. Dari sudut aturan, ini adalah hak partai untuk menempatkan siapa kader yang diberikan amanah untuk menempati pimpinan tadi. Kebetulan PKS tahun 2019 partai pemenang, maka sekarang undang-undang kita dapat jatah ketua, pimpinan dan ketua. Ini tentu berbeda dengan 2004 ya. Saya sedikit jelas balik, kita menjadi partai pemenang, tapi undang-undangnya saat itu bahwa ketua dewan masih harus dipilih dari rapat paripurna. Mungkin yang 2004 sudah lahir, saya masih muda-muda ini ya. Mungkin bisa mengikut gitu. PKS 2004 pemenang, tapi kita tidak menjadi ketua dewan. Ketua dewannya justru yang jadi wali kota hari ini, gitu ya. Karena kita kalah dalam pemilihan pada saat paripurna. Jadi sekali lagi saya ulangkan bahwa ketua dewan, pimpinan dewan, dan pimpinan DPRD itu termasuk alat kelengkapan dewan, sehingga posisinya sama. Dan kemudian mutlak keputusan partai untuk menempatkan siapapun yang diberikan hak untuk di sana. Tadi misalnya sudah diberikan penjelasan awal bahwa ini adalah sebuah konsekuensi dari PKS, partai yang ingin mengedepankan tentang partai yang ingin menjadi lembaga yang modern
sehingga rotasi, dinamisasi, dan pergantian itu suatu hal yang biasa saja. Saya contohnya, saya di Provinsi Jawa Barat, anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Saya 2 tahun setengah itu sudah dirotasi berulang kali. Pertama di Komisi 5, 4, sekarang 3. Kemarin masuk di Banggar, sekarang tidak. Itu biasa, dirotasi. Sehingga seluruh anggota Dewan di PKS itu merasakan ruang-ruang dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai anggota Dewan. Kalau tadi ditanyakan apakah ada kaitan dengan pengembalian yang 200, maka jawaban saya adalah kita menghargai lembaga hukum, itu bilang diproses. Dan alhamdulillah Pak Herman sendiri sudah sangat kooperatif, sudah dipanggil, sudah membalikan. Proses-proses hukum inilah yang kita hargai, biarkan ini berjalan sesuai dengan norma aturan yang berlaku. Kita tidak menghalangi apapun namanya, silakan. Tapi lagi-lagi pergantian ini ada sebuah keniscayaan dalam rangka penataan organisasi, dinamisasi, dan rangka untuk penyegaran yang merupakan sebagai kewajaran dalam sebuah organisasi yang modern. Lalu siapa yang menggantikan Pak Herman? Jadi proses pergantian ini, khususnya di pimpinan alat tangkapan dewan, DPD ini hanya punya hak mengusulkan saja siapa-siapanya. Karena yang saya bacakan di awal, DPD itu hanya menindaklanjuti saja. SK-nya bukan saya yang tantangan, bukan. SK-nya yang tantangan bukan ketua DPW Provinsi Jawa Barat, bukan. Tapi langsung SK-nya ditangani oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan juga Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera. Biasa langsung. Kita hanya mengusulkan saja. Dan sore hari saya sampaikan bahwa yang menggantikan Ustaz Khairulman untuk didudukkan, diamanahkan sebagai ketua dewan adalah Ustaz Muhammad Saifullah. Amin. Yang ada di samping sebelah kanan saya. Alhamdulillah ya. Arti biasa saja. Alhamdulillah. Tidak ada persoalan. Itu pertanyaan yang kedua. Pertama di PKS. Ada beberapa di Jawa Barat wilayah juga terjadi pergantian. Kembali kepada pertanyaan pertama tadi, ini adalah hal yang biasa dan dinamisasi dalam sebuah organisasi. Baik sekretari, untuk 3 pertanyaan yang pertama tadi, terima kasih. Nanti memberikan pandangannya di hadapan rekan-rekan wartawan sekalian. Silakan ada pertanyaan lagi teman-teman. 1, 2, 3, silakan Bang. Semangat. Nama dari media mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma saya Nugi dari Tampos Media. Cuma mau penegasan lagi karena belum jelas jawabannya, Tuhan izin. Intinya ada kaitannya nggak dengan pengembalian uang ini, ya atau tidak gitu, penegasannya gitu. Izin. Terima kasih. Terima kasih Bang Mugi, Tampos Media. Next, ini Bang ini boleh? Ya 1, 2. Habis ini Bang ini ya. Silakan. Halo, saya Budi Kurniawansa dari Media Indonesia. Saya mau kembali ke yang penegasan tadi gitu Pak. Kenapa baru sekarang partai diganti gitu? Kalau misalnya PKS pengen menjadi organisasi yang partai yang modern seperti itu kan tegas. Nah, kenapa baru sekarang? Atau apakah jangan-jangan ya karena fraksi yang di dalam nggak kecepatan yang berarti saya itu gitu. Ayo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Pak dari global1.com. Yang saya ingin tanyakan dengan Pak Heruman Nasruddin, apakah betul Bapak Heruman itu dijebak atau emang itu sudah janji? Itu aja Pak, terima kasih. Pertama, kenapa pergantiannya baru sekarang?
Ya. Kalau kita lihat di tatip DPRD, ini saya kira hampir sama ya, tidak hanya di tingkat kota, kabupaten maupun di provinsi. Pergantian pimpinan AKD itu memang minimal 2,5 tahun. Itu dibolehkan. Silakan dicek di tatipnya. Gitu ya. Kalau anggota, misalnya PKS mau mengganti anggota di badan musyawarah atau dari komisi kemana, itu silakan. Tapi kalau pimpinan apalagi ketua itu memang ada aturannya 2,5 tahun, gitu ya. Nah, sehingga momentum pergantian alat kelengkapan dewan yang 2,5 tahun ini, karena mereka dilantik pada Agustus 2019 kemarin, sehingga habisnya harusnya bulan Februari, Maret, April ini pas itu momentumnya. Februari. Ini bukan sesuatu yang mendadak, bukan sesuatu yang kemudian karena sesuatu, bukan. Karena tadi ada 3 poin yang saya sampaikan, makanya nanti dibaca, kita akan juga fotokopi rilisnya ya. Karena tadi lambat, saya baca sekali lagi ya. Pertama, karena ini konsekuensi dari PKS yang bertekad ingin menjadi partai politik modern dan progresif. Kemudian yang kedua, ini merupakan bagian dari kelanjutan continuous improvement dengan tagline PKS ayo lebih baik, sehingga perubahan dari dinamisasi organisasi merupakan sebuah kelaziman dan dibutuhkan dalam peningkatan capaian kinerja yang lebih baik. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai sebuah partai yang mencita-citakan tumbuh menjadi sebuah partai modern, maka PKS telah memulai membangun sebuah sistem manajemen partai yang mandiri solid, sehingga tidak tergantung pada personil atau figur tertentu dalam menjalankan program dan prosesnya. Nah, jelas ya, ketiga hal itu menyangkut terkait dengan organisasian lembaganya, kemudian menyangkut masalah personilnya. Saya katakan tadi di akhir bahwa PKS tidak ingin memunculkan figuritas di dalam mengelola organisasi, sehingga siapapun kader yang diamanahkan itu harus siap memimpin dan siap dipimpin. Ini yang sejak awal memang ditanamkan, dan ini sulit dalam sebuah organisasi. Buat kader yang tidak menerima, mungkin akan terjadi kekacauan dalam organisasi itu. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur itu semua atas nikmat dari Allah. PKS ketika mengorganisasi sebuah partai ini dalam pengelolaan SDM-nya dimudahkan, sehingga rekan-rekan wartawan bisa lihat betapa kami tetap seperti biasa. Pak Heruman hubungan dengan saya juga nggak ada masalah, dan juga hubungan seluruh partai dan sebagainya. Ini buah dari sebuah proses yang tentu sulit. Dari mana kok bisa menjadi seperti itu? Inilah yang kadang-kadang menjadi rasa iri ya partai-partai lain di dalam mengelola sumber daya internal partai itu sendiri. Nanti yang terkait dengan itu saya persilakan Pak Herman mungkin kalau bersedia ingin mengomentari dan ingin memberi penjelasan dalam kesempatan sore hari ini, karena memang belum ada ya terkait dengan waktu yang mungkin sempat diberikan oleh beliau. Beliau Pak Herman bisa sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ngomong langsung sini semua ya. Jarang-jarang. Moderator. Iya, yang pertama itu pergantian. Sampaikan oleh Ketua DPD tadi bahwa ini merupakan satu sirkulasi biasa dilakukan di PKS. Dan ini kayak gini situasinya nggak bisa unik. Ini ya juga menceritakannya lebih bebas gini. Ya supaya nggak jelas Pak. Iya, yang pertama bahwa sirkulasi kepemimpinan di PKS memang biasa dan ini merupakan menjadi tradisi 2,5 tahun cukup untuk menjabat satu jabatan publik
Saya yakin teman-teman juga merasa ya, kayak nggak biasa gitu ya, karena memang berbeda tradisi. Ini tradisi yang baru di PKS, semoga menjadi kebiasaan yang baik dalam disebutkan tadi. Konsepnya adalah continuous improvement atau bahasa kerennya itu Kaizen dalam konsep PPN Toyota, yaitu inflasi yang memang dilakukan dalam rangka memperbaiki dan memperbarui sekaligus membuat satu sistem perbaikan berkesinambungan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita sebagai kader di siapapun, insya Allah akan siap menjalankan apapun yang ditugaskan, baik yang sifatnya itu atribut politik maupun yang non atribut, sudah terbiasa. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang disampaikan oleh Ketua DPD tadi memang tidak terkait langsung dengan isu yang beredar, dan mudah-mudahan ini perbaikan keseluruhan fraksi PKS dalam meningkatkan kinerja tidak hanya fraksi namun juga menjadi tulang punggung dalam kinerja DPRD, karena memang menyangkut peran Ketua DPD nantinya. Nah, kita berharap kinerja DPD semakin baik, semakin mampu-mampukan akuntabilitas publiknya, memperkuat trifungsi yang secara normatif dipegang secara konstitusional, yaitu aspek pengawasan, aspek budgeting maupun regulasi. Yang ketiga, ini untuk konten memang tidak dalam kaitan dengan itu. Saya pikir sebaiknya memang ditanyakan kepada KPK memang sudah masuk ke arah sana. Sebelum kita tunggu bagaimana KPK menyelesaikan dan melepaskan itu, dan sebagaimana yang saya sampaikan dalam press release DPRD, kita sangat mendukung dan menguatkan peran KPK dalam mengurai kasus yang menyangkut wali kota serta jajarannya. Dan sebagai pekerja publik, maka DPRD dalam DPRD baik secara pribadi maupun mewakili lembaga memang harus menjelaskan kepada KPK terkait dengan peran anggaran yang memang melekat di DPRD, terkait dengan salah satu perkaranya yaitu masalah pengesahan dari APBD perubahan. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan dan tidak akan bisa sampai mendalam karena memang mudah kita menunggu sampai KPK P21 dan kemudian bisa memperjelas mengurai permasalahan yang menyangkut Bekasi. Namun satu hal yang perlu kami ingatkan bahwa apapun permasalahan dihadapi, kita memiliki kepentingan yang bersama, yaitu bagaimana mengembalikan spirit aparatur sipil negara dalam terus melayani publik yang tidak berhenti. Demikian juga dalam proses negara pemerintahan lainnya, baik dalam kaitan dengan perencanaan, anggaran, pelaksanaan penata usaha maupun pertanggungjawaban yang tentunya harus semakin baik lagi. Di mana momentum ini harus mampu dimanfaatkan oleh semua pihak untuk mengembalikan semangat dalam bangun negeri, mengembalikan kepercayaan publik, dan sekaligus meyakinkan untuk sesungguhnya momentum ini momentum yang penting yang yang ditakdirkan Allah untuk memperbaharui Kota Bekasi. Kita mengingat tahun 2010, maka 12 tahun kita mengalami hal yang sama. 12 tahun merupakan sirkulasi yang menjadi prinsip kita bersama. Apakah hari ini kita mampu melakukan transformasi baik internal birokrasi maupun penyelenggaraan pemerintah secara yaitu seluruh stakeholder Kota Bekasi termasuk DPRD. Itu yang penting kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi pertanyaan terakhir tadi bahwa pergantian di internal PKS Kota Bekasi ini tidak hanya di AKD pimpinan, untuk pimpinan fraksi, ketua fraksi, ya,
sesuai dengan SK yang tadi saya bacakan dengan nomor pertama 191 untuk ketua fraksi dari Ustadz Insinyur Derajat Kardono ini digantikan oleh Dr. Sakti Effendi untuk ketua fraksi. Sementara untuk alat kelengkapan dewan, biasanya komisi atau badan yang nanti kita akan gelar setelah mungkin selesai pergantian di AKD pimpinan. Ini nanti yang akan diamanahkan adalah Pak Derajat Kardono untuk di AKD, baik komisi ataupun nanti yang hasil dari komunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Saya kira demikian silaturahim, konferensi pers dan rilis resmi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimaklumi sehingga apa yang mungkin selama ini menjadi hal yang selalu ditanyakan menjadi jelas adanya dengan kejelasan yang tadi sudah disampaikan dan ditampakkan oleh Pak Heruman. Saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanyakan kepada pimpinan fraksi ya untuk perkembangan hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.